Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Hakim Arif bijaksana, hadir sebangsa setanah air yang berbahagia. Salat merupakan sesuatu yang menempati kedudukan paling penting. Ialah sebagai tiangnya agama. Segala sesuatu yang bersifat kokoh adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Demikian ungkapan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ungkapan di atas merupakan ultimatum dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya sholat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehat atau tidak, tua ataupun muda, pejabat ataupun rakyat jelata, tetap harus melaksanakan sholat. Setuju hadirin? Namun sayang, 1000 kali sayang hadirin, bila kita lihat kehidupan bangsa kita tidak bisa membohongi diri. Masyarakat di sekitar kita tidak sedikit yang melaksanakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, menganggap sholat sebagai beban. Bahkan yang lebih memilukan dan memalukan, menganggap sholat sebagai beban dalam setiap urusan. Namun apabila hal ini terus dibiarkan, maka manusia akan semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu hadirin, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami akan membawakan syarah Al-Quran dengan judul Sholat Paripurna akan membentuk pribadi berkesolehan sosial, dengan rujukan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 sebagai berikut. Innal
وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam ayat ini dijelaskan tentang sifat-sifat buruk manusia, yaitu berkeluh kesah, kikir, dan tidak mau berinfak. Sifat-sifat ini hadirin dapat dihapuskan dan dikikis habis dengan melaksanakan sholat. Illal musallin alladzina ala sholatihim daimun. Maksudnya adalah orang-orang konsisten melaksanakan sholatnya dan tidak terlena dengan kesibukan apapun. Demikian ungkapan Imam Al-Habuni dalam tafsir. Dengan ini, salah satu pencapaian yang dituju dengan adanya kewajiban melaksanakan sholat secara konsisten adalah bahwa pelakunya diharapkan akan terbebas dari perbuatan tercela. Jika kita tarik dalam dimensi kehidupan bangsa kita, dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, bahkan termasuk negara dengan agama Islam terbesar di dunia, sungguh sangat ironis hadirin, karena praktik-praktik kemaksiatan, kedoliman, kemungkaran, bahkan korupsi dan kongsi di negeri ini justru memperlihatkan prestasi yang luar biasa. Apabila hal ini terus menjalar dan mengkristal di negeri kita, maka kami yakin ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta cita-cita pembangunan negeri ini hanya akan menjadi hayalan dan mimpi. Majid mengatakan sholat adalah serangkaian ibadah diri dengan salam. Hal ini diidentifikasikan kepada kita bahwa setelah seorang hamba melakukan hubungan baik dengan Allah, maka hubungan baik tersebut akan berdampak pada sesama manusia. Yang demikian akan terlihat apabila sholat dilakukan dengan khusyuk dan istiqomah. Hal ini seiring dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 sebagai berikut. Wasta'inu bis-sabri
dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dengan ini, jelaslah bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan istiqomah di samping merupakan kualitas tertinggi dari sholat, juga akan mampu menjadi tameng dari kemaksiatan, membersihkan jiwa dari penyakit hati, iri, dengki, takabur, dan membuat hidup jadi tentram, sehingga akan dampak baik kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, alasan kesenggangan dalam melaksanakan sholat di samping merupakan dan menggunakan dan bagi untuknya seseorang, maka dalam besar awal mula kehancuran umat muslim. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imadun, faman aqama faqad aqamaddi, faman tarakaha faqad hadamaddi." Solat adalah tiangnya agama. Barang siapa menegakkan solat, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan solat, maka ia telah merobohkan agama. Hadirin rahimahullah, solat juga merupakan parlementer pemersatu umat. Persatuan dan kesatuan akan terwujud apabila solat dilakukan dengan berjamaah. Dengan catatan, kita ikuti aturan main dalam sholat berjamaah, yaitu yang lebih awal ada di barisan terdepan. Ingat, sholat tidak bisa diatur oleh aparat, sholat tidak bisa diatur oleh pejabat, sholat tidak bisa diatur oleh konglomerat, bahkan sholat tidak bisa diatur oleh orang melarat. Oleh karena itu, hadirin, dapat kita tarik kesimpulan pertama, jika kita seorang muslim dimanapun dan bagaimanapun keadaan, kita tetap harus khusyuk dan tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, ketika kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, sholat merupakan ungkapan rasa syukur. Yang ketiga, ketika rasa cemas membelenggu, maka sholat agar terbebas darinya. Dan ketika beban hidup makin berat, maka sholat akan meringankannya. Hadirin, dalam kesempatan ini kami akan mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi sampaikan sejuta wahai puja Sallallahu salamun alaihi Demikian syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Kafila Halimah As-Sadiq.
syarah Al-Qur'annya dengan tema ibadah.